Teman-teman, kali ini saya akan sedikit membahas tentang fenomena interaksi di sebuah kafe bernama Chatting yang berada di Paris 2, Pontianak. Jadi jangan di skip ya, karena kita akan mendapatkan berbagai hal menarik yang bisa kita pelajari bersama. Jadi langsung saja ke penjelasan saya yang sudah melakukan observasi langsung di kafe tersebut. Simak videonya sampai akhir ya guys. Struktur sosial dalam antropologi perkotaan serta interaksi fenomena di sebuah kafe bernama Chatting, tepatnya yang berada di Jalan Paris 2. Dalam perspektif antropologi perkotaan, kafe dapat dipandang sebagai salah satu ruang publik modern yang menjadi arena terjadinya interaksi sosial. Di dalam struktur sosial, kafe tidak hanya terbatas dalam hubungan formal antara pemilik, pekerja, dan pelanggan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas dalam masyarakat perkotaan. Seperti yang kita lihat, peran dan status sosial dalam kafe terdapat stratifikasi peran, pemilik kafe sebagai pengambil keputusan, barista dan pelayan sebagai penyedia pelayanan, serta pelanggan sebagai konsumen. Namun, hubungan ini tidak bersifat kaku, seperti seorang pelanggan tetap bisa memperoleh status khusus melalui keakraban dengan staf. Misalnya, mendapat pelayanan lebih ramah atau rekomendasi menu yang eksklusif. Yang terbentuk dari keberagaman peran, profesi, dan kebutuhan masyarakat. Misalnya ketika seorang driver ojol datang untuk mengambil pesanan, pekerja kafe sedang menyapu, dan di sisi lain seorang tukang bangunan melakukan pekerjaannya memperbaiki bagian kafe. Dalam perspektif antroperkotaan, ketiganya menunjukkan bentuk pembagian kerja yang khas dalam masyarakat kota. Setiap individu menempati posisi sosial yang berbeda. Misalnya, ojol sebagai penyedia jasa transportasi dan pengantar makanan. Tentu saja terjadi interaksi, misalnya ojol berkomunikasi dengan pekerja kafe untuk mengambil pesanan tersebut. Dan serta tukang sebagai tenaga kerja fisik yang memastikan fasilitas tetap berfungsi, tukang yang bekerja menunjukkan adanya relasi fungsional dalam ruang publik perkotaan. Juga ada pekerja kafe sebagai bagian dari sistem pelayanan atau pekerja kafe yang berusaha menjaga kebersihan agar nyaman bagi pengunjung seperti yang ada di video kali ini. Namun di Chatting ini menjadi tempat pertemuan berbagai kelompok, seperti mahasiswa yang belajar bersama, pekerja kantoran yang melakukan meeting informal, komunitas seni yang berdiskusi, hingga individu yang hanya sekadar mencari suasana. Dari ketiganya yang tidak saling mengenal secara personal, tetapi berhubungan melalui kebutuhan, fungsi, dan peran dalam jaringan ekonomi perkotaan. Dari sini terlihat bahwa kafe bukan sekadar tempat tongkrongan, tetapi juga ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat. Konsep struktur sosial perkotaan menjelaskan bahwa interaksi tersebut berlangsung karena adanya ketergantungan sosial. Setiap aktor membutuhkan peran orang lain agar aktivitas kota berjalan dengan lancar. Dengan demikian, itulah beberapa contoh fenomena sederhana di sebuah kafe yang mencerminkan ciri masyarakat perkotaan, heterogen, fungsional, dan saling bertergantungan. Meski hubungan antar individu seringkali bersifat impersonal dan sementara. Mungkin cukup sampai di sini video penjelasan dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Saya Nina Santika mengucapkan terima kasih. See you guys!